Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mubbihi ajmain. Bagaimana kabarnya para pemirsa channel Ambil dan Official? Semoga di minggu hari ini Anda semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk selalu mengikuti dan mendapatkan ilmu yang kami berikan pada channel YouTube kami Ami Wildan Official. Sobat Quraners dimanapun Anda berada, hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang talqin ziyadah. Talqin ziyadah ini adalah metode yang luar biasa dan menjamin seorang yang memakai talqin ziyadah dia akan hafal dengan targetnya, baik itu di kalangan yang anak-anak maupun kalangan dewasa ataupun kalangan yang sudah tua. Insya Allah berhasil dengan metode talqin ziyadah ini. Sebelum itu kita akan kenali dulu apa sih yang dinamakan talqin ziyadah ini. Jadi talqin ziyadah ini adalah proses menghafal dengan melibatkan pengajar menghafal Al-Quran. Jadi ketika kita menggunakan metode talqin ziyadah ini, kita harus ada namanya guru kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki bacaan kita. Jadi ketika kita menghafal, otomatis bacaan kita itu akan dibenarkan oleh guru kita. Dengan pengulangannya terukur, penggalannya juga cermat, menyesuaikan juga dengan ilmu tajwid. Jadi tugas seorang guru dalam talqin ziyadah ini adalah bagaimana dia bisa memastikan pesertanya ini bagus dari sisi tajwidnya, kemudian juga harus memastikan bagaimana penggalan-penggalannya, kemudian juga dia perhatikan bagaimana waqaf dan ibtidanya. Dengan begitu, ketika seorang penghafal Al-Quran ini dia menghafal lalu dibantu dengan gurunya, hal tersebut akan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam menghafal Al-Quran. Dan seorang guru, dia memastikan juga bahwa peserta yang ditalqin ziyadah ini dapat hafalannya, tercapai target perharinya. Nah, makanya di dalam ilmu talqin ziyadah itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai seorang penghafal Al-Quran yang menggunakan metode talqin ziyadah ini. Yang pertama, sebelum dia talqin ziyadah, dia harus tahsin qabla talqin. Kemudian baru dia masuk ke talqin penggalan kecil, kemudian penggalan yang besar. Jika memang ayat itu nanti lebih barisnya atau banyak barisnya, kemudian juga masuk ke bagaimana dia bisa mengatur pengulangan teknik talqin yang nanti diajarkan oleh gurunya. Ada juga akselerasi dalam ziyadahnya yang menyesuaikan dengan kualitas ziyadah dia, kualitas hafalan dia, dan juga jangan lupa dia harus murojaah, ya, sehingga hafalan yang tadi dia baru hafal ataupun yang sebelumnya dihafal dengan metode talqin ziyadah ini tetap bertahan dengan maksimal. Kita akan jelaskan satu persatu apa sih yang dinamakan dari step by step ini. Yang pertama, sebagai seorang penghafal Al-Quran yang mengikuti metode talqin ziyadah ini, dia harus membenarkan dulu bacaannya. Karena ini penting, bacaan itu harus baik, bacaan itu harus benar, dan itulah gunanya gurunya yang mentalkinnya. Jadi dia melakukan proses tahsin, ya, dengan mengkoreksi bacaan muridnya untuk yang sama-sama nanti dihafal dengan gurunya itu, dengan ustadznya itu. Dengan begitu peserta akan menyadari apa yang perlu diperbaiki dalam bacaan. Jadi kenapa dalam metode talqin ziyadah ini para peserta itu wajib dia membaca di hadapan gurunya dulu, dibenarkan dulu ditahsin. Agar apa? Agar para peserta ini tahu apa yang harus diperbaiki dari bacaannya, sehingga nanti kedepannya dia terus memperbaiki bacaannya tersebut. Maka sebelum dia menghafal, lakukanlah tahsin ini qabla talqinnya.
ditahsin dulu, oh ini yang salah, ini yang perlu diperbaiki, makhrajnya begini. Kemudian masuk ke fase talqinnya, ya, pengulangannya, barulah di situ dipenggal-penggal. Yang tadinya 3 baris dipenggal sesuai dengan wakafnya. Dan nanti insya Allah sehabis ini kita akan praktek bagaimana sih kita bisa memenggal ayat-ayat tersebut, penggalan-penggalan ayat. Nanti kita belajar menyambungkannya, dan juga kita belajar gimana sih kita bisa hafal dengan metode talqin ziyadah ini. Makanya peserta di rumah jangan lupa sehabis ini siapkan mushafnya. Oke, kita kembali dulu ke penjelasan ini. Makanya nanti dalam talqin ziyadah itu terbagi menjadi 2 penggalan. Yang pertama ada penggalan yang kecil, dan yang kedua ada penggalan yang besar. Baik, saya izin minum dulu ya. Bismillah. Baik. Yang pertama adalah talqin dengan penggalan yang kecil. Talqin penggalan kecil merupakan proses timbal balik ustadz dan peserta dalam pengulangan ayat yang masih pendek pengulangannya. Jadi ketika dia mengulang itu, antar start ayatnya dengan akhir penggalannya itu masih tidak panjang, mudah ibaratnya. Dan itu nanti disesuaikan dengan kapasitas peserta tersebut. Apakah menurut peserta yang melakukan proses metode talqin ziyadah ini, yang dibaca penggalan ini panjang atau pendek, kepanjangan atau enggak, ya gitu ya. Nah, penggalan ini ya ditentukan nanti dengan persetujuan dari murid dan juga gurunya. Ya. Dan disitulah nanti setelah penggalan-penggalan kecil ini dia sudah dihafalkan, penggalan 1, penggalan 2, kemudian disambungkan, penggalan 1, penggalan 2 disambungkan. Nah, makanya nanti ayat-ayat yang dia lebih dari 4 baris, biasanya rata-rata orang itu sudah susah. 4 baris, 5 baris, 5 baris. Makanya nanti ada talqin dalam penggalan besarnya. Bagaimana dia bisa mentalqin antara penggalan yang satu dengan penggalan yang lain. Contoh, penggalan kecil sampai durasi batasnya adalah 3 baris. Nah, ternyata ayatnya 6 baris. Artinya butuh di situ satu penggalan besar untuk memisahkan dulu, dan nanti baru disambung antar penggalan satu dengan penggalan yang lain. Tapi kalau ayatnya hanya sedikit saja, maka yang digunakan hanya penggalan-penggalan yang kecil saja. Makanya penggalan kecil itu ya nanti dia disesuaikan dengan gurunya, dengan pesertanya. Gimana gurunya melihat peserta itu gitu ya. Dan nanti setelah selesai di situ penggalan kecil, ternyata penggalan besarnya lebih banyak. Ya, penggalan besarnya itu masih ada barisnya terus. Ya, contoh ya, ada 3 ayat, ada 3 baris. Ya, kemudian ternyata setelah 3 baris masih ada 3 baris lagi untuk menyempurnakan satu ayat. Nah, disitulah nanti ditentukan penggalan besarnya. Nah, saya bacakan di sini ya. Talqin penggalan besar merupakan talqin yang ditetapkan karena sudah terlalu panjang. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi talqinnya itu sudah terlalu panjang, yang mengakibatkan nanti kalau peserta ini dia talqin dari awal sampai akhir, nanti waktunya lebih banyak lagi. Gitu ya. Karena sudah terlalu panjang suatu proses ayat dalam hafalan antara ustadz dan murid dalam proses talqin, yang akan lebih banyak memakan waktu dan kesanggupan dalam membacanya. Contohnya, misal kita baca surah Al-Baqarah yang panjang itu 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Nah, disitulah nanti akan berguna bagaimana penggalan kecil dan juga bagaimana penggalan besar. Penggalan besar di dalamnya ada penggalan-penggalan kecil. Nah, antar penggalan besar juga harus digabungkan. Makanya dalam proses talqin kita harus bisa mengatur manajemen dalam penggalan-penggalan ayat itu dalam proses-proses pengulangannya. Ada juga nanti teknik pengulangannya. Contohnya proses dari open mushafnya. Bagaimana meliputi tahsin qabla talqin, ya, itu open mushaf. Kemudian pengulangan penggalan awal. Kemudian juga ketika jamak dalam proses talqin, dan juga bagaimana proses-proses itu dalam pengulangan-pengulangan melihat mushaf.
Ya, makanya dua teknik ini, buka mushaf dan tutup mushaf, itu harus bisa kita praktekkan kedepannya. Open mushaf untuk melihat, merekam, tutup mushaf untuk proses imajinasi dan pengingatan ayat tanpa melihat mushaf. Ya, sebelumnya telah melakukan start pengulangan dengan melihat mushaf. Sebelumnya dia sudah melihat mushaf, setelah itu dia tutup mushaf, kemudian dia ulangi dan masuk praktek imaginationnya. Kemudian juga harus ada namanya teknik dalam memutkinkan ayatnya. Nah, proses penggabungan, ya penggalan yang harus sabar dengan open dan close mushaf, open, close mushaf. Juga meliputi penetapan pengulangan ayat dan peserta. Nanti para peserta ini akan menetapkan nih bagaimana pengulangan ayatnya. Ya, juga kita harus bisa menyesuaikan bagaimana proses teknik pengulangan kita ini bagus. Sebagai seorang guru, bagaimana dia bisa mengatur teknik pengulangannya, bagaimana proses pengulangannya. Sebagai seorang murid, bagaimana dia mengikuti proses itu dengan baik. Ya, disitulah makanya nanti di proses-proses talqin ziyadah itu ada akselerasi ziyadahnya dan ditentukan dengan umurnya biasanya. Kalau umur-umur yang masih anak-anak, dia bisa tuh diakselerasi yang tadinya aturannya adalah harus diulang, open mushaf, buka mushaf, tutup mushaf, ini dia nggak usah. Kenapa? Karena dia bisa akselerasi dalam proses-proses talqin ziyadahnya. Makanya pada tahap-tahap menghafal dilakukan akselerasi ziyadah dalam talqinnya itu jika dirasa mampu untuk melakukannya. Hal ini biasanya dilakukan untuk lebih mempersingkat pengulangan ayat karena hafalan memang telah terbentuk dengan kuat pada memori ingatannya. Yang tadinya dia harus open mushaf, dia nggak perlu open mushaf lagi karena dia sudah pernah hafal dan juga sudah kuat memang proses-proses pengulangannya. Nah, disinilah makanya tadi saya sampaikan ada proses murojaahnya. Bagaimana kita bisa mengatur pada tingkatan-tingkatan murojaah dalam metode talqin ziyadah. Ada murojaah yang jarak dekat, ada murojaah yang pertengahan, ada juga murojaah yang jarak jauh. Contohnya, sebagai salah satu contoh, seorang penghafal Al-Quran yang menggunakan metode talqin ziyadah ini, dia sudah hafal satu halaman. Nah, setelah dia hafal satu halaman, disitulah dia nanti harus murojaah qoribah dengan gurunya. Ya, adalah murojaah talqin ziyadah yang baru saja dihafalkan persentase murojaahnya. Jadi persentase murojaahnya ini baru saja dihafalkan. Contoh, persentasenya setiap murojaah qoribahnya ini satu halaman. Jadi setelah nanti dia dapat satu ayat, dia murojaah. 2 ayat, dia murojaah. 3 ayat, murojaah. Sampai kadarnya satu halaman. Setelah dia kadarnya satu halaman, barulah dia nanti masuk ke murojaah yang mutawassithahnya. Jadi murojaah mutawassithah ini adalah murojaah penggabungan antara halaman 1, halaman 2, halaman 3 bersama gurunya. Paling enggak waktunya itu 1 minggu. Adalah murojaah hafalan yang lebih dari 1 halaman yang telah dihafal harus diulang 1 minggu minimal. Jadi setelah 1 minggu dia ternyata hafal 2 halaman dengan talqin ziyadah. Karena setiap hari ternyata dia hafal hanya 1 ayat, tapi mungkin hafalannya. Nah, di minggu yang terakhir dia harus murojaah mutawassithah karena ini panjang, makanya dia harus menyediakan waktunya di situ untuk proses pengulangannya. Barulah nanti masuk ke murojaah baidah yang mana di sini butuh murotal ya dalam proses pengulangannya. Kemudian nanti setelah ada murotal itu dia ulangi. Murotalnya baca, MP3-nya baca, dia ikuti sampai selesai hafalannya. Contoh ternyata setelah 1 bulan, 2 bulan dia hafal dengan talqin ziyadah bersama gurunya, dia hafal 10 halaman. Dan 10 halaman ini jauh antara jarak daripada awal talqin ziyadah sampai akhir talqin ziyadahnya. Itu jaraknya jauh. Karena jaraknya jauh ini diperlukanlah murojaah baidah. Kalau nanti murojaahnya sama guru, habis suara gurunya. Karena gurunya itu harus aktif terus. Dia baca, muridnya mengikuti, baca, mengikuti, baca, mengikuti. Open mushaf, tutup mushaf. Itu harus ada semuanya begitu. Nah, makanya ada tingkatan-tingkatannya.
kalau kita pingin menggunakan talqin ziyadah ini. Nah, pada intinya proses talqin ziyadah ini penting kita lakukan bagi orang-orang yang susah menghafal. Ya, ada penggalan-penggalannya, kemudian ada penggalan besar dan kecilnya tadi yang harus kita praktekkan dengan baik. Kalau Anda belum paham dengan penjelasan ini, kita akan coba praktekkan hari ini menghafal surah An-Nisa ayat 15 ya. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Nah, coba para pemirsa yang di rumah ini dibuka surah An-Nisa. Ya, kita akan hafal wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Caranya gimana? Kita lihat tadi. Caranya adalah kita harus menentukan namanya penggalan kecil. Nah, di sini ada penggalan kecil ya. Nah, di sini penggalan kecil. Ya, kita bentuk penggalan kecilnya sampai sini misalkan. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita penggal sampai min nisaikum. Prosesnya adalah kita harus punya mushaf. Dan nanti mushaf itu akan masuk kepada penggalan start pertama. Ya, kita akan coba. Kita akan penggal wallati yatinal fahishata min nisaikum sampai sini dulu. Ini penggalan pertama di sini. Wallati yatinal fahishata min nisaikum. Kemudian penggalan kedua, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Oke. Kemudian penggalan ketiga, tadi penggalan 2, penggalan 3, fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Ini penggalan ke-3. Jadi ada penggalan 1, penggalan 2, penggalan 3, 3 baris nilainya. Dan nanti kalau penggalannya lebih banyak, misal sampai ayat ini sampai 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris begitu, harus ada penggalan besarnya tadi. Untuk apa? Untuk memisahkan. Kalau dia ulang dari awal, nanti akan lebih susah. Karena teknik penggabungan talqin ziyadah itu, dia harus diulang dari awal. Contohnya gini, saya akan praktekkan biar Anda semua paham bagaimana proses talqin ziyadah itu. Oke, sekarang Anda buka mushafnya. Kita hafal di penggalan pertama. Penggalan pertama. Penggalan 1. Oke. Kita akan open mushaf, kita tentukan dulu berapa kali pengulangan dia. Ya, kita tentukan penggalannya adalah penggalan setiap kali repeat pengulangannya adalah 3 kali. Oke. Kita buat di sini 3 kali pengulangan. Jadi kita akan baca ini dengan open mushaf 3 kali pengulangan. Saya akan baca 3 kali, kemudian Anda saya berikan kesempatan untuk membaca 3 kali. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Dengan cara open mushaf. Silahkan para pemirsa dibaca 3 kali ya. Saya berikan kesempatan, silahkan. Oke, baik. Sudah Anda baca 3 kali. Sekarang waktunya Anda tutup mushaf. Oke, tadi open mushaf. Sekarang tutup mushaf. Saya akan baca lagi 3 kali. Anda simak bacaan saya 3 kali, kemudian Anda close mushaf Anda. Oke, kita baca lagi. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Tanpa melihat mushaf ya, tutup mushaf. Oke, 3 kali. Silakan. Ya, bagus. Ya, luar biasa. Oke, sekarang sudah 3 kali. Bagus. Nah, cara untuk melanjutkan ke penggalan yang kedua, ini penggalan pertama di sini tadi, min nisaikum. Kita mau masuk penggalan kedua. Caranya adalah, ya, kita baca dulu, fastashhidu. Sama ya, kita baca dulu. Coba kita baca, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Dengan open mushaf. Open mushaf dulu. Nah, open mushaf, kita baca. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. Silakan Anda. Ya, bagus. Oke. Sekali lagi.
Ya, bagus. Sekarang Anda tutup mushafnya, jangan lihat mushaf, close mushaf. Close, kita baca lagi. Jangan lihat mushafnya. Bayangkan, imagination. Tadi ya, saya sudah sampaikan. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Silakan giliran Anda. Close mushaf ya, tutup. Oke, bagus. Yang kedua. Ya, terakhir. Bagus, baik. Sekarang, cara pengulangannya adalah kita nggak boleh lanjut ke penggalan yang ketiga dulu sebelum kita ulang. Dari awal penggalan sampai akhir penggalan kita. Jadi penggalan 1 ditambah penggalan 2. Ya, jadi kita baca dulu, open lagi, buka lagi mushafnya. Open mushaf, kemudian kita baca wallati sampai arba'atan minkum. Oke, sampai arba'atan minkum. Kita buka lagi mushafnya, kita baca. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. 3 kali open mushaf. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. Silakan giliran Anda, open mushaf Anda. Ya, baik. 1 kali. Ya, sudah 2 kali. Terakhir. Dilihat mushafnya ya. Dilihat tulisannya. Oke, sekarang baru tutup mushaf. Nah, tutup mushaf Anda sekarang. Close. Kita baca lagi. Yuk, kita baca. Tutup mushafnya ya. Saya baca dulu, Anda dengarkan. Kemudian baru Anda. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. Silahkan Anda. Oke, tutup mushaf. Ya, baru 1 kali. Bagus, yang kedua kalinya. Oke, sudah bagus kan? Nah, baru boleh lanjut ke penggalan ketiga. Nah, penggalan ketiga kita langsung aja di sini karena kita mempersingkat waktu. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Kita buka lagi mushafnya, kita baca. Oke, saya baca dulu, Anda simak, kemudian baru Anda. Ini namanya talqin. Saya baca, Anda kemudian mengikuti saya. Oke. Kita baca 3 kali. Dan pengulangan 3 kali ini bebas ya. Saya ambil 3 kali supaya mempersingkat waktu. Anda boleh 4 kali. Dengan kesepakatan dengan guru Anda berapa? 4 kali, 5 kali, 6 kali, nggak ada masalah. Oke, kita baca 3 kali. Baca, lihat mushaf. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Oke, silahkan giliran Anda sekarang 3 kali ya dibaca. Oke, baru sekali. Lihat mushafnya sambil di imagination kan tulisannya, bentuknya. Ya, bagus. Terakhir. Ya, oke. Sekarang giliran kita tutup. Ya, close mushaf kita bayangkan. Oke, kita baca 3 kali. Saya baca dulu. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Oke, sekarang Anda tutup mushafnya secara imagination. Ya, oke, 1 kali. Bagus. Ya, baik. Oke, sekarang Anda sudah tersambung. Nah,
Sekarang Anda belum hafal. Ini belum hafal mungkin banget nih. Sekarang kita baca dari awal. Ya, dari awal sampai akhir. 3 kali juga. Yuk, kita baca. 3 kali, open mushaf. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Oke, sekarang Anda 3 kali. Oke, 1 kali. Bagus, terus. Ya, baik. Terakhir. Ya, baik. Baru tutup mushaf. Tutup mushaf sekarang. Kita hafalkan. Tutup mushaf ya. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Oke, sekarang Anda tutup mushaf. Bagus, ya. Ya, baru 1 kali. Baik. Terakhir. Ya. Oke, bagus. Nah, begitu cara ngafalnya. Jadi talqin ziyadah itu begitu. Dan nanti ada ayat-ayat yang panjang kan, makanya harus dibuka lagi antara penggalan kecil, penggalan besar. Penggalan kecil itu tadi yang kita penggal-penggal itu penggalan kecil. Kalau penggalan besar adalah tentukan penggalan besar. Kenapa ada penggalan besar? Karena ayatnya sudah lebih dari 3 baris. Yang mana kalau dia mengulang dari awal lagi, dia susah. Lebih banyak waktu. Makanya penggalan besar. Nanti baru di akhir digabungkan antara penggalan 1 besar dengan penggalan 2 yang besar. Gitu. Makanya ada penggalan kecil, penggalan besar. Nah, inilah metode talqin ziyadah yang luar biasa ya. Bagaimana seorang guru dan murid itu bisa kolaborasi, guru baca, murid mengikuti. Dan metode ini luar biasa terbaik untuk seseorang bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik, dengan tajwid yang oke. Dan pasti hafal, insya Allah hafal. Oke, ini saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Kalau Anda masih bingung ataupun di penjelasan saya belum Anda pahami, ya silahkan Anda bisa tanya di kolom komentar. Kami terbuka untuk Anda supaya Anda bisa paham dengan apa yang kami jelaskan dan Anda bisa praktek untuk menghafal Al-Quran Anda dalam kegiatan aktivitas Anda dan mendapatkan hafalan yang luar biasa. Mungkin barakallahu fikum. Kita tutup hari ini, sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.